Bahasa Aman. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan kawan-kawan yang sangat energik, bagian dari Women Empowerment Series yang ada di Bukan Bilang Biasa. Hari ini bersama Melisa Situmorang, ada juga bersama kita Diah Inggino dan juga Pak Agung. Selamat datang. Pembicaraan menarik yang mungkin sering dibicarakan banyak orang dan mungkin sudah banyak juga orang menceritakannya, tapi kita akan bertanya langsung dengan pelaku sendiri dan di sini kita bisa belajar kepada kawan kita Melisa yang ingin berbagi di sini bersama kita. Sebelumnya Melisa, selamat datang di channel Bukan Bilang Biasa. Mungkin yang ingin pertama kami tanyakan adalah, mungkin boleh dong memperkenalkan diri, latar belakang, dan juga hal-hal yang pernah dilakukan sebelum engkau mengambil keputusan ini. Silakan Melisa. Selamat sore semua, saya Melisa. Saya dulu teman kerjanya Bang Ayung di ACF. Dulu kita sempat ada proyek di Kupang sama di West Timor. Ya, lalu saya sekarang berdomisili sebenarnya nomaden. Saya sebenarnya KTP Jakarta, tapi karena kembalinya industri pariwisata bergerak kembali, saya kembali nomaden. Sekarang di NTT, tepatnya di Pulau Alor. Nanti besok saya mau ke Flores, dan berikutnya banyak planning travel plan juga. Apalagi ya, saya sekarang punya perusahaan sendiri, perusahaan travel, tapi perusahaannya bagian punya prinsip social enterprise. Jadi ada nilai-nilai sosial dan benefit sosial yang kita berikan kepada masyarakat yang kita bina atau kita kerjasama dengan. Dulu saya di NGO tuh dari 2005 sampai yang resmi full time itu 2015. Tapi in between saya sebenarnya banyak jadi konsultan, jadi short term project gitu-gitu banyak. Sampai sekarang pun terakhir tuh ada short term project dengan satu yayasan, namanya Yayasan Amati, dan itu kerjasama dengan Kemendikbud, programnya Kampus Merdeka. Terakhir Januari 2022 kemarin. Nah sekarang ada another project lagi, jadi sebenarnya banyak juga ya nggak lepas dari dunia sosial lah, intinya NGO dan humanitarian atau yang lain-lainnya. Itu sekitar kiranya dari saya. Halo Mbak Melisa. Halo Mbak. Iya, terima kasih Mbak udah datang mau bagi cerita tentang bisnisnya itu. Ya sebagian orang pengen punya usaha seperti itu tapi belum bisa mewujudkan gitu, mungkin dari awalnya untuk memulai itu nggak tahu memulai dari mana, terus nggak punya ide atau apa gitu. Jadi seneng banget sih bisa ada Mbak Melisa di sini untuk bagi inspirasi. Boleh Mbak, kita sharing aja. Jadi nanti sebenarnya sih waktu 2015 saya memutuskan resign dari NGO itu sebenarnya karena alasan kesehatan. Di waktu itu saya sakit parah, jadi akhirnya saya nggak sanggup bekerja, saya resign. Terus saya memulihkan diri berapa bulan, habis itu saya start company barunya 5 bulan lah kemudian setelah saya resign, terus sampai sekarang gitu. Dan nggak nyangka sih berhasil gitu, proyek banyak prestasi juga yang kita torehkan sebagai perusahaan. Jadi sebenarnya memang dulu ide ini udah pas saya masih di NGO justru udah ada idenya
saya tuh kan dulu sempat, mungkin Bang Ayun juga cerita ya, proyek-proyek yang di Indonesia tuh nggak selamanya indah gitu. Kadang ke tempat yang banyak security issues-nya, ada remote gitu. Jadi benar-benar kalau kita nggak mentally prepared, entah nyerah, entah nggak betah, dan akhirnya keluar gitu kan. Kalau saya terakhir tuh sebenarnya sih daerahnya cukup enak. Satu di ND, satu lagi di Karawang, satu lagi di Jakarta Urban project saya. Cuma karena saya sakit, jadi saya resign. Nah, tapi saya dulu tuh mikirnya gini, dan benar prediksi saya. Jadi semakin ke sini Indonesia itu kan semakin maju ya, bukan negara berkembang lagi. Udah G20 bahkan sekarang kan udah ya termasuk negara-negara dengan ekonomi paling besar di dunia. Jadi waktu itu saya berpikir kayaknya Indonesia nih bakal kehilangan donor-donor unless saya misalnya sebagai, kalau saya mau tetap di humanitarian work, saya harus ke daerah-daerah konflik kayak Myanmar, yang ada Rohingya, terus mungkin daerah-daerah Afrika gitu, Irak dan Middle East yang lain gitu. Nah di situ saya udah, terus terang Mbak, aku udah capek capek kerja daerah-daerah gitu, beneran udah kayak gila, nanti nggak bisa, sekali masuk kompon nggak bisa keluar, terus orang tua udah deg-degan gitu kan, kayak gitu-gitu lah. Jadi saya memutuskan akhirnya resign dan saya buka bisnis sendiri. Nah, itu bisnisnya tetap ada nilai sosial karena memang dari dulu tuh oh ya, saya cerita langsung ya kenapa saya akhirnya buka perusahaan tour. Nah, karena saya lihat potensi Indonesia itu luar biasa tentang pariwisata, alamnya bagus, terus tapi penduduknya miskin. Itu yang jadi kayak concern saya pertama. Ini alamnya bagus banget, orang bule suka datang ke sini, tapi penduduknya yang di situ tetap miskin dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja hidupnya, bahkan nggak ada berubah. Bahkan yang mendapatkan keuntungan itu adalah pelaku-pelaku pariwisata yang entah mau pemodal besar atau orang asing gitu. Jadi orang lokalnya tuh cuma kayak dapat remah rengginang, nggak dapat, isinya cuma receh-receh gitu. Nah disitulah saya tergerak, kenapa enggak kita buka tour yang benar-benar membantu orang lokal, mereka dapat penghasilan dari situ, terus wisatawannya juga mungkin nanti ke depannya bisa investasi di sana kalau mau berminat, dan akhirnya memajukan daerah itu. Nah, waktu 2015 saya mulai itu, orang kan biasanya mulai dari Bali lah, atau Jawa gitu kan. Kalau saya enggak, saya lihat NTT nih, masih banyak potensi, terus banyak yang belum tahu ke sana, gimana caranya, dan belum terkenal juga di kalangan para wisatawan asing, kecuali yang minat khusus kan. Jadi saya mulai, awalnya saya buka website. Jadi benar, simple banget. Website, Instagram, Facebook. Dan saya mulai promosi di situ, walaupun waktu itu website-nya masih bukan saya yang buat, jadi jumlah itu pakai programmer, dan akhirnya ribet gitu, setiap kali mau update nggak bisa, dan akhirnya website-nya kurang bagus lah ya performanya, tapi paling nggak itu ada kredibilitas di perusahaan saya waktu itu. Mungkin di NTT perusahaan yang punya website baru terbatas dari 2015, tapi saya udah punya website. Nah, dari situlah mulai kredibilitas kita diuji ya, jadi banyak orang datang pelan-pelan. Pertama mulai dari lokasi saya di Pulau Alor, lalu ketika wisatawannya datang dan puas dengan servis kita, mereka bilang, kamu bisa gak range di Timor atau di Flores atau di mana gitu. Saya waktu itu terus terang pengalaman travel benar-benar zero. Saya bukan sekolah pariwisata, saya kan ahli gizi. Saya sebenarnya ahli gizi di NGO itu, ahli kesehatan, behavior change, health hygiene gitu-gitulah, air bersih, water sanitation. Nah, tapi saya bilang nekat, saya bisa gitu, karena saya pernah ke daerah tersebut waktu saya kerja di NGO. Kerjaan saya tuh gitu, kalau saya Sabtu Minggu atau pas misalnya ditugasin kemana, saya ngidur-ngidur sendiri, nyewa mobil sendiri atau nyewa motor, saya keliling-keliling gitu, terus wisata sendiri. Nah, akhirnya dengan modal nekat itu, saya ngomong sama wisatawannya, saya bisa. Nah, dari situlah mulai kebentuk kepercayaan, ekspansi ke daerah lain gitu, di NTT, terus ada juga returning customer ya, orang-orang yang puas dengan servis kita, terus ada gak ke Kalimantan gitu. Terus terang, waktu itu saya belum pernah ke Kalimantan. Tapi Kalimantan, saya buat yang wisata ya, waktu itu saya ke Kalimantan,
untuk proyek gizi buruk. Jadi benar-benar yang ke daerah-daerah susah gitu, yang transmigrasi, yang jalannya lubangnya 2 meter gitu-gitu. Tapi bukan ke daerah wisata. Saya nekat aja, tenang. Iya, bisa-bisa. Nanti, tapi dari situ saya cari info teman-teman network saya gitu kan. Saya kan tergabung juga dalam asosiasi travel agent. Ada gak yang dari sana? Nih tamu saya ada yang mau nih. Ya, tapi nanti saya datang ya ke sana. Nah, saya temenin tamunya. Tapi saya nggak menunjukkan bahwa saya pertama kali ke sana. Saya baca banyak buku literatur gitu. Terus saya jelasin ke tamunya, ini spesies orangutannya gini-gini, beda dengan yang di Sumatera. Jadi intinya ke daerah baru, saya kadang gitu. Jadi belum pernah ke sana, tapi saya nekat. Dan tamunya nggak nyangka saya orang yang baru pertama kali. Mereka nggak saya kasih tahu saya pertama kali di sana. Tapi karena servis saya sama bagus gitu di Alor dan di daerah lain, mereka akhirnya puas gitu, dan returning mulut ke mulut, itulah kembalinya customer setia saya. Dan saya tuh kan jadi intinya Cek sound Melisa. Mbak Melisa, halo? Freeze. Mungkin jejaring ya. Iya nih kayaknya. Aku pikir aku keren banget Tapi ya, mulai dari itu. menarik ya pengalaman. Cuman ini loh, dia sama Bang Ayung, yang penting itu juga ini ya, untuk memulai gitu loh. Itu Ini kan Melisa. yang paling. Melisa sudah bersama kita kembali. Coba diulang tadi sedikit mundur 1 menit 2 menit ke belakang, Melisa. Okay. Jadi intinya ketika tamunya puas, saya kembali lagi dapat order gitu kan. Saya mau ke daerah lain. Nah, tapi sebenarnya yang membuat perusahaan kita sukses itu adalah hal yang benar-benar jadi core dari perusahaan kita gitu. Kita pertama kali, orang lain mungkin profit dulu deh, baru CSR gitu kan. Orang di mana-mana kan gitu, logis gitu ya, bahwa orang akan mengumpulkan profit dulu, baru dia akan memulai memikirkan masyarakat sekitarnya atau bisnis yang lain yang bisa dibantu. Nah, kita nggak, benar-benar dengan modal kita itu, kita rehab tempat wisata pertamanya. Jadi di NTT itu tempat wisatanya either nggak organize, penduduknya nggak tahu cara mengatur dan menyambut tamu, terus yang kedua, jual kemiskinan. Jadi ada tempat-tempat wisata yang sebenarnya potensinya bagus banget, alamnya bagus, budayanya bagus, tapi yang dijual tuh kayak, tolong ibu, tolong bapak, bantu kami dengan makan, gitu. Jadi kayak, kita kan mau wisata, mau menikmati ya, bukan mau mendengar keluh kesah orang gitu, logikanya ya, logika orang manusia manapun. Kecuali memang ke sana kita tujuannya sosial. Jadi yang kita lakukan pertama, kita rehab tempat-tempat wisata yang sebenarnya dulu kumuh gitu ya, menjual kemiskinan, terus kita educate mereka supaya gimana cara nanganin tamu yang bagus. Gimana saya tahu itu? Karena saya suka jalan-jalan. Jadi waktu saya kerja di NGO dan UN, sempat di UN juga, nah saya kan cutinya banyak tuh. Saya kadang kalau ada tiket murah ke luar negeri kemana, saya jalan. Terus sampai sana saya ikut walking tour gitu, yang gratis mostly. Saya tahu, jadi guide yang bagus tuh gimana, terus gimana tempat wisatanya yang bagus, yang menjual tuh seperti apa. Nah, saya terapkan semua prinsip itu ke Indonesia, ke NTT. Jadi saya latih ibu-ibunya, Bu, kalau datang tamu, jangan taruh kopi di gelas ABC, atau gelas Rinso, atau gelas yang sabun colek yang dapat gratis. Itu nggak nyeni, nggak menimbulkan rasa unik gitu. Jadi taruh di mangkok tembikar yang dari tanah liat, terus piringnya dari piring mereka kan biasa pakai piring rotan, alas dengan daun pisang, buat kue-kue tradisional. Jadi jamu tamunya itu, jangan pakai biskuit dari warung atau dari toko belinya. Terus mulai dari cara mereka ngomong, cara mereka menawarkan barang dagangan, cara mereka jualan. Jadi jangan kasih diskon terlalu banyak sehingga mereka merugi gitu kan. Pokoknya semua hal itu kita ajarin ke tempat-tempat wisata. Terus yang bapak-bapak kan suka konflik tuh, misalnya si ini rumah ini
direktur yang dapat, saya nggak dapat, akhirnya jadi konflik. Nah kita bilang bagi sistem, ayo nanti saya bawa tamu rumah Bapak A, nanti ada tamu lain dari grup lain, dari tour lain ke rumah Bapak B, jadi semuanya sama rata, jadi rolling gitu kan, semuanya dapat bagian. Terus saya bilang kalau ke desa wisata jangan duduk tamu jangan duduk sembarangan tanpa nggak bawa manfaat apa untuk desanya. Saya bilang taruh retribusi 25.000 satu orang. Nanti 25.000 itu termasuk kopi, satu gelas kopi atau cemilan lokal, pisang goreng atau ubi kayak atau apa gitu. Suguhin ke tamunya seakan-akan dia diterima secara normal formal di desa tersebut. Lalu nanti mereka bisa mau keliling, mau foto-foto, mau sewa baju adat. Jadi intinya itu tiket masuk untuk pemilik rumahnya dapat gitu. Jadi semua rumah di desa wisata itu dapat manfaat, jadi digilir. Nah uangnya itu mungkin sebagian disisihkan untuk kas desa. Jadi tetap sistem itu nggak mungkin di Jawa udah biasa ya, Pak Wisnu dan Mbak Dia. Kalau di NTT nggak ada, jadi benar-benar literally datang orang bisa makan minum gratis, tapi mereka nggak, namanya orang Indonesia ya kebanyakan ya, kebanyakan mostly, bukan semuanya. Intinya kalau datang dijamu nggak berpikir yang tuan rumah tuh ngasih saya minum kopi atau teh itu pakai gulanya beli di mana ya? Nah ini orang miskin yang didatengin rumahnya, saya orang yang nggak punya gitu. Ya udah kayak saya buat sistem seperti itu, terus saya dan akhirnya desa tersebut mendapatkan manfaat kan. Akhirnya mereka nyadar, iya benar juga ya kalau kita kasih minum orang gratis, terus manfaatnya buat apa untuk desa saya? Masa saya kayak jadi kebun binatang di foto-foto, rumah saya didudukin, tapi saya nggak dapat manfaat ekonomi. Dan akhirnya mereka berpikir mindsetnya bukan jadi mata duitan ya, tapi saya bilang ini adalah mereka wisatawan, mereka udah datang ke NTT jauh-jauh, pasti ada uang dong. Masa sih nggak bisa menyisakan 25.000 untuk retribusi desa wisata adat? Saya bilang, Bapak, Mama, ini di luar negeri, ini namanya open air museum. Jadi artinya rumah-rumah adat yang tradisional itu dengan orang-orang yang masih berpakaian baju adat itu adalah atraksi open air museum. Dimanapun di seluruh dunia, mau di Inggris, di mana itu namanya ada tiket masuk ke tempat tersebut dan wisatawan bisa menikmati pengalaman, zaman dulu nih seperti ini rumahnya atau castle-nya atau apanya gitu. Mereka akhirnya terbuka, iya benar juga ya Bu ya. Nah, dapat manfaat dari situ, mereka mulai sadar dan akhirnya berbenah satu persatu. Jadi juga ada kampung tenun kita perbaikin. Tadinya kumuh, miskin, jorok gitu ya. Nah, akhirnya kita tata bagus-bagus. Nah, dari situ kita benar-benar nggak berpikir akan mendapatkan keuntungan. Benar-benar just for the sake of our client gitu. Tapi klien kita belum ada, benar-benar nggak ada. Belum ada tamu ya. Tamu juga mungkin 1-2 lokal gitu. Tapi kita udah berpikir jangka panjang ke depannya, kita nggak mau menjual kemiskinan. Kita mau menjual dignity atau ya kebanggaan orang budaya NTT ke orang-orang tamu. Jadi itu niat kita. Nah, siapa sangka dari mulut orang-orang desa yang kita bantu ini, terus kita kasih banyak barang gratis, misalnya kayak ini payung pantai buat disewain di pinggir pantai, ini camping tenda ke desa wisata yang nggak ada penginapan, cuma ada rumah penduduk, tapi kan tamu suka camping kan di pinggir laut. Jadi kita ajarin lah hal-hal kayak gitu. Terus ketika berapa bulan berjalan, mereka ini kan kedatangan tamu ya, pejabat gitu kan, atau misalnya orang-orang yang dari Jakarta atau dari mana gitu. Mereka dengar dari mulut orang-orang ini, mulut desa ini, yang bantu saya Malaturs loh. Siapa gitu? Bukan pemerintah, bukan Pemda, bukan bukan bupati, tapi yang bantu saya Malaturs. Ini nomornya, mereka promosi gitu ke bapak-bapak pejabat, kementerian dan sebagainya, wartawan gitu. Kita kan nggak tahu, kita kan benar-benar literally nggak bilang ke mereka nanti sebut nama saya ya, saya bantu kamu. Nggak, literally benar-benar nggak minta bantuan, nggak minta pamrih gitu. Tiba-tiba saya ditelepon berapa kali gitu kan, sama wartawan, sama pejabat gitu. Ini Ibu Melisa ya? Iya, atau teman saya Ibu Mika gitu kan. Kenapa Mbak? Kenapa Bu? Ini apa namanya?
dari Malatours ya, iya kenapa kita bantu ini ya? Iya sih Bu, tapi udah lama sih Bu, kita bilang gitu, kita nggak berpikir tuh ada sesuatu yang patut dibicarakan juga gitu. Soalnya bantuannya bagi kita sih nominalnya kecil, tapi bagi orang desa tuh wow lumayan gitu. Terus kita benar-benar turun ke sana, rehab bener-bener, ayo kerja bakti gitu, ke chat atau apa yang tempatnya jadi benar-benar bagus gitu. Terus dari situ mereka mulai ada tawaran-tawaran kebuka sama kita. Terus kayak kita tuh dapat apa ya, good image ya dari pemerintah lokal gitu. Mereka respect sama kita gitu, sama dinas pariwisata. Pokoknya kita tuh ke dinas pariwisata, ayo kita datang. Dinas perindustrian, ayo. Ke semua dinas kita datengin untuk bilang kita punya mimpi itu desa wisata Indonesia berdaya. Jadi ya bukan cuma jual budaya, tapi jual produk juga, produk asli daerahnya gitu-gitu. Terus kita bantu kalau mereka ada pameran, kita bilang ini bisa dibawa ke pameran ini, info-info gitu. Jadi kita datang ke dinas pun nggak minta bantuan gitu, tapi kita nawarin informasi bantuan, bisa dapat dari sini, bisa dapat dari sini. Karena saya sama Mika dulu kan pernah di UN juga, teman saya Mika itu juga anak UN, sama NGO juga gitu. Jadi kita tahu lah link-link bantuan gitu. Nah dari situlah terakhir 2015 September kita buka perusahaannya. Kita kerja bakti itu untuk beresin penduduk itu sampai 2015 sampai 2016. Nah 2016 akhir saya ditelepon waktu itu, Marisa nih ada kenalan gitu, ada ini UN nyari perusahaan tourism yang mau ikut project Ayora, dibilang gitu kan. Saya juga nggak tahu, masukin aja Mel profil perusahaan kamu. Ya udah aku masukin data-data segala macem. Nah, dari berapa ratus perusahaan gitu, nah terpilih 6 perusahaan yang mereka pilih. Saya nggak kenal siapa-siapa, beneran, literally. Saya juga lupa siapa yang ngasih saya info itu, saya lupa, beneran. Nih, 6 perusahaan, terus tiba-tiba saya dihubungin di email. Kamu terpilih sebagai penerima manfaat Project Ayora. Dapat kesempatan pergi ke Berlin, pameran pariwisata terbesar di dunia, namanya ITB, International Tourism Bursa, itu di Berlin tahun 2017. Nah, kita kan ya ampun, nggak sih, aduh, masa sih gitu yakin gitu di NTT, siapa gitu kan. Tapi saya akhirnya udah bodo amat lah. Saya sama teman, waktu itu karena budget terbatas, enggak, itu ke Berlin kita dibayarin. Jadi saya sama teman saya berdua kita pergi ke sana dan kita jaga stand-nya gitu. Itu benar-benar di situ baru kali ini lihat pameran terbesar dunia. Terus di situ ternyata saya dapat link banyak travel agent sama terakhir tuh cruise company yang datang mau bawa tamu ke alor gitu ya, saya ke daerah-daerah region NTT, tapi mereka nggak tahu tour operator yang ada di sana. Nah waktu itu booth saya itu yang disponsorin sama PBB itu sama ITC International Trade Center itu terpisah dari Kementerian Pariwisata. Jadi itu kita digabung sama berapa negara ya, Sri Lanka sama Kenya. Jadi 3 negara digabung jadi satu. Tapi di under UN itu. Nah yaudah saya bodo amat lah. Saya bergerilya dengan modal brosur ke stand Indonesia. Kan stand Indonesia rame, tapi mereka nggak ngerti how to promote orang gitu ke orang lain. Jadi bengong aja naruh brosur gitu. Saya gerilya ketika ada orang mendekat ke stand Indonesia, saya nanya, hey, have you ever come to Indonesia? No, what are you interested? Ya, apa yang kamu tertarik? Sukanya apa? Alam, budaya, pantai. Oh, mereka sebut itu, langsung saya bilang, kamu harus ke Kalimantan nih, lihat orang utan kita, the only one in the world gitu. Di daerah lain nggak ada orang utan, gorila ada beberapa negara, cuma orang utan. Terus saya promo nih, padahal itu pakai brosur teman saya. Saya belum punya tur Kalimantan waktu itu. Tapi saya udah tahu, pasti orang bule itu sukanya satwa liar, gajah, orang utan, dan yang lain-lain ya, alam, budaya, paus dan sebagainya. Nah, saya udah tahu tuh, karena saya udah ngerti mindset orang bule tuh kalau travel, ini nyari yang gak ada di negaranya dia.
Nah, habis itu, oh nyari pantai, oh come to Komodo, saya bilang, nih saya punya Komodo. Saya bagi-bagi kartu nama. Pokoknya selama 4 hari pameran tuh, saya tidak lelah sampai nggak makan siang, cuma minum seadanya demi promosi. Dan hasilnya ada gitu. Ketika dari situ, orang lain kan males-males, saya nggak, bodo amat, nggak tidur, nggak makan. Yang penting promosi gitu. Nah, mulailah berdatangan order-order dari tur-tur travel luar negeri, terus sama dari kapal pesiar. Nah, dari situlah terus kita juga banyak dapat karena rekognisi dari pemerintah daerah, kan tadi banyak masyarakat yang promosi ke kita juga kan. Ada kita dealing dengan wartawan dari misalnya JPNN, Metro TV. Nah, itu ada klien lagi tuh. Jadi masyarakat yang cerita tentang saya, tentang kegiatan perusahaan saya itu yang membantu mereka, diceritain ke wartawan yang kebetulan datang atau lagi meliput berita apa, cuma beli oleh-oleh di toko masyarakat atau tenun ikat masyarakat itu. Nah, saya dapat kecipratan promosi gratisnya. Nah, wartawan-wartawan ini jadi penasaran kan? Siapa sih nih bantu? Tumben ada orang mau bantu orang kecil nggak dibayar gitu. Mereka datang akhirnya kontak perusahaan terus saya. tempat baru tapi berkembang gitu ya. Iya. Terus mereka gini bilang saya mau lihat nih tur kamu ya. Mereka kan kadang media kan agak-agak songong-songong gitu kan. Yaudah kita Mbak atau Mas mau kemana? Saya mau waktu itu mereka bilang saya mau ekspedisi ke suku yang udah mau hilang bahasanya di Alor. Udah, saya bilang, saya bawa ke sana, benar-benar sampai kita cari, telusurin rumahnya yang penutur bahasa terakhir, mereka buat dokumenter. Nah, dari situlah berkembang, anak-anak media tahu, terus kita berapa kali ikut diliput sama mereka juga sih, Metro TV, SCTV, apa, segala macam. Nah, dari situ mereka, ada yang bilang, ada yang respect sama saya, koordinator liputannya, terus Mel, mau gak ini ada kesempatan kolaborasi dengan IKEA, Sarinah gitu-gitu, masukin produk Alor gitu. Oh, saya boleh, saya bilang. Saya bukan produk saya, produk masyarakat. Gak apa-apa, yang penting kamu bisa ngarahin gitu kan. Oh, akhirnya dari situ banyak kesempatan yang sebenarnya bukan tour operator, bukan jualan tour, tapi kayak bisnis handicraft gitu ya. Terus ada bisnis produk pangan lokal yang masyarakat punya. Coba kita kemas dengan bagus, kita jual gitu ya, bantu di kafe kita sama di kantor kita. Akhirnya ikut-ikutan juga dapat kesempatan untuk dijual di tempat lain. Jadi intinya awalnya memang tour, tapi sekarang perusahaan kita tuh lebih banyak social collaboration-nya. Jadi ada penduduk desa, mereka kan mungkin ya, kan kita kan satu lagi karena kita tuh benar-benar concern terhadap ekoturism. Jadi sejak tahun 2015 kita berdiri, kita memang prinsipnya kita menjual tur-tur yang ramah lingkungan, yang benar-benar nggak menyakiti alam, membuang sampah dan sebagainya. Nah, itu branding kita berhasil banget gitu karena 2016 kita digandeng sama WWF World Wide Fund untuk program dugong conservation. Sama 2000 sampai sekarang sih, sampai 2019 kemarin kita ada program konservasi hiu Treasure Shark dengan Treasure Shark Indonesia Foundation. Jadi itu satu juga. Jadi selain social enterprise, branding ekoturism saya juga berhasil gitu. Kita jadi kayak distinguished ecotours company, dan di NTT bisa dibilang ya kita yang benar-benar dari awal koar-koar bahwa ekoturism, dan itu works gitu, dan orang banyak yang respect sama kita, ngajak kita kolaborasi. Kita juga berapa kali dapat kesempatan dana hibah. Tahun 2021 kita dapat COVID Recovery Program Support, dana hibah dari pemerintah Jerman, GIZ. Tahun 2002 ini kita dapat dana hibah dari Instellar dan Facebook Ireland sama Give to Asia, untuk program kolaborasi COVID Recovery Program dengan masyarakat desa yang kita bina. Yang tadi proyek konservasi hiu, kita ngelatih penduduknya yang tadinya nangkep hiu, kan nelayan-nelayannya kan yang jago tuh nangkap hiu, dipotong siripnya, dijual ke Hong Kong 15 juta, 20 juta satu sirip. Nah, kita latih mereka, ibu-ibunya, supaya
jangan itu bapak-bapaknya kan ya pendekatannya pelan-pelan ya, karena duit mengalahkan segalanya kadang. Nah, tapi ibu-ibunya kita edukasi pelan-pelan, ibu, terus kita kasih modal, kita kasih pelatihan buat produk-produk tuna, abon, dendeng, patty burger dari tuna, sama apa jagung granola gitu. Dan mereka kita bantu pemasarannya ke resort-resort yang ada di Alor, sama ke orang-orang yang mau beli juga sih yang datang. Itu tahun 2020 pas pandemi. Jadi sampai sekarang, makanya setelah 2 tahunan gini baru kita dapat grant dari Facebook AdSense sama installer itu. Tapi ya lumayan untuk mendukung bisnis masyarakat yang kita bina juga. Jadi ya ini banyak deh, sejak saat itu juga desa-desa wisata sama masyarakat ya, wisata yang kita bantu dari 2015, mereka dapat program bisnis incubator dari air di kamar mandi. Bisnis incubator dari BRI, dari Badan Penanaman Modal dan sebagainya. Jadi kita tuh yang membuka jalan gitu sebenarnya. Dan mereka sampai sekarang karena kita jaga hubungan baik dengan mereka, mereka sangat support sama kita gitu dengan masyarakat ini. Jadi kurang lebih seperti itu kegiatan kegiatan dan proyek perusahaan saya sekarang. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh silakan. Ya, ini ada yang mau kutanya sama Amun tuh. Iya, Bang. Jadi ini udah acak benar ya. Jadi ini aku akan bertanya sama Amun untuk beberapa pertanyaan, nanti kau bisa cerita. Ini udah yang aku bisa bilang itu wow. Aku nggak nyangka pertama. Yang kedua bangga juga. Ternyata langkahmu sejauh itu, sebesar itu. Jadi wadidaw lah pokoknya, wadidaw. Oke. Jadi gini. Mungkin ya, teman-teman juga yang mendengar kita ini pengen tahu nih, kan ketika dulu waktu di ACF kan kita banyak bercerita, termasuk ini tentang Danau Toba dan seterusnya. Jadi yang ingin aku mau gali juga itu darimu itu adalah, pertama, kapan kau mulai sadar dengan passionmu? Ini penting, kenapa? Bagi mungkin generasi-generasi kita, atau mungkin generasi kami lah ya, yang supaya tahu menyikapinya bagaimana. Kapan kau mulai sadar bahwa pasienmu di situ? Di ACF, karena dulu di situ kita banyak bekerja secara dari aspek kemanusiaan. Oke, kita dapat. Kemudian masuk ke personal, oh ya, aku sadar di sini. Terus kamu mengambil keputusan. Itu yang pertama. Bagaimana menyikapinya secara pribadi, kemudian bagaimana nanti kau menyikapinya dengan keluarga. Karena tentu saja dinamika keluarga kan, ya, secara umum keluarga di Indonesia pingin anaknya jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Itu. Kemudian keputusan penting apa yang mengguncang pikiranmu? Karena apapun ceritanya, harus diakui bahwa kestabilan keuangan, paling tidak menghidupi diri sendiri kan penting ya. Orang tua kan nggak ada yang menginginkan bahwa anaknya ini. Dan pada zaman itu bisa dikatakan hal itu tidak gampang kan. Setelah itu ketika kau bulat untuk mengambil keputusan ini, langkah ya apa yang kau lakukan? Kemudian nanti juga mungkin bisa dibagikan ya, alamat, lokasi usaha, terus bagaimana akses ke sana, nanti bisa kau cantumkan, atau nanti kau bisa kasih sama aku biar ku tampilkan di deskripsi ya. Kemudian bagaimana dengan, karena kau tadi berbicara tentang pemberdayaan, pasti pemberdayaan termasuk dengan struktur organisasi. Kalau tadi dari masyarakat yang kau layani di sana tadi sudah cukup jelas. Bagaimana dengan tim yang kau punya? Terus apa visi dan misi dari passionmu ini? Mungkin untuk sementara itu dulu, udah ada sekitar 8 kau rangkum, tapi mungkin nanti aku ingin menanyakan sama kamu. Yang tadi menjadi pertanyaanku adalah, sebenarnya ya, ini bukan bermaksud apa, atau mungkin aku yang kurang pengetahuan karena tidak memiliki komunitas kontak di Danau Toba. Kau orang Batak, pergi NTT yang ada di sebelah timur sana. Kemudian di Danau Toba, aku dulu yang pernah besar di pinggir Danau Toba itu, kok nggak ada yang memperhatikan Danau Toba ini pikirku. Nah, jadi mungkin kau bisa membagikan, jadi bisa menginspirasi kami dan bisa juga memberikan pesan-pesan. Pesan-pesan itu ya mungkin kalau aku bisa melakukannya oke, kalau enggak paling tidak pesan itu sampai kepada orang yang tepat yang mungkin sedang memperhatikan diskusi kita ini.
Silakan Melisa. Oke, passion ya. Jadi sebenarnya sih dulu kan saya mahasiswa miskin, jadi saya nggak pernah jalan-jalan. Jadi benar-benar pas jalan-jalan itu pas kerja di NGO gitu. Jadi mereka tapi waktu itu pikir cuma hobi gitu kan. Tapi semakin ke sini, saya mulai pertama kali keluar negeri itu 2010 pas dikirim sama WVI. Saya waktu itu kerja di WVI World Vision ke India. Nah dari situ saya jalan sendiri, saya buat travel plan. Dan setelah itu saya agak kecanduan nih jalan-jalan gitu. Sebelumnya kan dalam negeri pas lagi tugas saya jalan-jalan sendiri. Nah ketika saya berpikir, oh ya saya jago juga ya buat travel plan ke tempat yang belum pernah saya datangnya. Dan akhirnya semua itinerary saya itu banyak yang ikut gitu. Jadi oh saya dari sini ke sini rutenya. Saya sampai searching detail sampai makan apa yang harus dicoba, tempat wisata apa yang harus dikunjungin. Kalau bisa nginepnya di mana, hotel budget atau yang mewah atau apa gitu. Terus sampai souvenir apa yang bisa dibeli. Nah, saya sampai searching kayak gitu. Nah, ketika saya pikir-pikir, oh asik juga ya kayak gini ya travel plan gitu kan. Terus saya juga saya kenapa memilih Alor? Jadi waktu itu saya 3 tahun di sini ditempatin sama World Vision. Daerahnya benar-benar bagus, jadi alamnya tuh keren, laut ada, gunung ada, budaya ada, pokoknya Indonesia mini lah, karena ada 50 bahasa di sini, dalam satu pulau kecil ada 50 lebih bahasa yang teridentifikasi, sebagian udah punah, sebagian masih ada. Jadi bagi saya tuh benar-benar beragam, dan saya suka tuh kalau lagi nggak ada kerjaan di NGO, udah weekend gitu, saya naik motor atau naik sepeda ke pantai, udah buka hemok, makan, minum, tidur, dengerin musik di pinggir pantai, snorkeling, selesai gitu. Jadi bagi saya life is easy gitu. Nah ketika saya kembali ke Jakarta, saya kerja di Jakarta, habis itu saya ngerasa kok kayak, aduh nggak enak ya, pingin ke suatu tempat yang enak, yang saya bisa nyaman gitu, dan saya bisa enjoy gitu. Nah saya dulu sempat ke kampung, berapa kali kan pulang kampung, bahkan saya pernah waktu kerja di Aceh saya keliling Danau Toba pakai sepeda gunung, benar-benar pakai sepeda gunung sama temen 2 orang lagi cowok-cowok, kita keliling tuh Pulau Samosir 3 hari dengan sepeda gunung. Tapi saya kayak ngerasa nggak welcome gitu, kayak nggak kurang dihargai ya. Terus sampai sekarang juga ternyata dalam budaya Batak, walaupun menjunjung tinggi perempuan, ada beberapa hal aspek yang mereka bagi perempuan kamu nggak boleh, misalnya kayak pemilikan tanah gitu ya, nggak boleh di Batak. Misalnya ada abang saya yang laki-laki, terus bapak saya mewariskan saya tanah, ternyata nggak bisa, harus ke anak laki-laki gitu. Jadi bagi saya hal-hal itu menurut saya kayak kurang akomodir ya. Sementara kalau di NTT ini walaupun mereka budayanya juga ada yang keras, tapi kok saya merasa di welcome gitu dengan orang-orang yang hospitality-nya bagus di sini. Jadi akhirnya saya memutuskan di seluruh Indonesia, di mana saya udah keliling hampir seluruh Indonesia, tapi bagi saya akses cukup mudah di NTT, nggak terpencil Papua, nggak semahal Papua. Terus moderasi mereka terhadap perempuan itu oke, gitu ya, nggak terlalu strict kayak Batak gitu kan. Dan alamnya nyaman, bagi saya, suka saya. Akhirnya saya memutuskan di NTT. Nah, dan plus dengan passion saya, yaitu tadi saya udah nggak mau hidup di kota, saya udah bosen hidup di kota. Terus saya udah menyadari NGO saya ada final counting days-nya, karena donor udah akan keluar dari Indonesia, dan kamu career option kamu terbatas, mau ke daerah konflik atau daerah yang susah banget, yang remote banget gitu kan. Nah bagi saya had enough, udah cukup deh yang kayak gitu, maunya hidup yang nyaman tapi tetap berdampak bagi orang yang sekitar saya juga mau tetap bantu orang. Ya udah akhirnya saya pikir, oh why not, saya suka jalan-jalan, saya suka planning travel orang gimana, dan so far itinerary saya yang saya buat itu menyenangkan bagi orang bisa lihat banyak dan mengalami banyak. Itu passion saya, akhirnya terwujud, saya kecetus buka perusahaan travel gitu. Karena satu lagi juga, dulu sebenarnya perusahaan travel digabung sama resort. Jadi saya mau buka resort sebenarnya. Udah jadi satu bungalow di Alor, cuma di Alor ini kan pemilikan tanah, waktu itu belum ada program tanah
sertifikat tanah dari pemerintah ya, Jokowi ya. Jadi masih gonjang-ganjing. Jadi akhirnya waktu itu bunga logi nggak saya lanjutkan. Udah terbangun satu, akhirnya nggak saya lanjutkan karena masalah zonasi tanah juga. Jadi ternyata tanah yang saya bangun itu zona merah perlindungan satwa karena ada 3 satwa langka di sana. Penyu, ada 2 jenis penyu sama dugong. Jadi akhirnya saya memutuskan nggak usah lanjut dengan resort, tapi saya mulai dengan perusahaan travel. Passion, udah itu. Nah, waktu itu pas saya dengan orang tua ya. Jadi waktu itu karir saya bagus, literally bagus banget. Saya udah permanent staff dan saya donornya panjang gitu. Waktu itu udah IKEA, Alam Sutra baru buka, mereka membuat urban sanitation program. Saya finalize the proposal dan sebagainya dan akhirnya lanjut gitu kan. Cuma saya ngerasa ya gitu nggak nyaman di kota, terus saya sakit dan saya kayaknya harus cari life yang easy gitu ya, easy dengan ritme saya gitu. Saya nggak mau hidup saya menua di kota gitu. Jadi akhirnya saya ngomong sama orang tua, saya resign, tapi saya membuka perusahaan, saya punya ide buat resort dan perusahaan travel, nanti modal kecil dulu, tapi yakin pasti modal dalam waktu berapa tahun balik modal. Saya jelasin ke orang tua saya, dan saya bilang, tenang aja, anakmu ini pintar, jadi pasti berhasil. Saya ngomong gitu. Lalu dengan saya waktu itu kan ya ada gaji sih. Akhirnya saya ngambil BPJS TK saya, saya cairin tuh, waktu itu 12 tahun lebih saya kerja, nggak saya cairin. Nah, saya cairin, abis itu saya membeli peralatan-peralatan tour gitu ya, camping, tenda segala macam, dan yang tadi renov penduduk. Saya sewa kantor plus rumah di sini gitu. Dan ya akhirnya ngurus-ngurus legalitas perusahaan dan akhirnya perusahaan ini berdiri gitu. Apalagi Bang Ayung ya. Tapi akhirnya orang tua juga melihat kesuksesan saya bahwa wow, ini orang tadinya mungkin jalan-jalan pakai duit sendiri gitu. Sekarang jalan-jalan pakai duit orang, dibayarin sama orang. Terus saya kan yang waktu itu saya dapat yang PBB itu, yang UNITC itu, mereka kasih saya kesempatan pameran dan jalan-jalan di luar negeri, saya juga dapat uang saku istilahnya gitu ya. Ya lumayan sih gitu. Dan dari revenue dari tadi yang saya dapat kapal pesiar, terus sama tur-tur lain, mereka kan bayarnya pakai euro atau dolar gitu ya. Jadi lumayan juga hasilnya. Karena saya dapat pasar langsung dari luar negeri tanpa middleman, tanpa dari tur-tur Indonesia gitu. Itu sih Bang. Apalagi Bang, aku 8 poinnya agak kelewat. Iya, agak banyak. Tapi tadi kau udah menjelaskan. Jadi sebenarnya secara dari alur rantai pasok, kau sudah menguasai upstream dan downstream lah ya. Tapi yang paling penting adalah downstream ini udah kau bereskan dulu. Itu yang paling penting, aku pikir. Nah, ini soal alamat. Tadi aku tanya, tapi nanti mungkin bisa aku cantumkan di deskripsi ya. Iya. Tapi ini, oke. Kan service provider banyak. Salah satu adalah perusahaan turmu ini. Terus aku mau tanya, apakah ada hambatan, tantangan, ancapan, gangguan, HTAG lah ya, dari internal, eksternal, apakah itu kau anggap sebagai rivalitas, bagaimana menyikapinya, dan apapun ceritanya kan, semua mata orang itu kan hijau kalau lihat uang. Nah, ini iya, benar. Karena kau mau lihat ada aspek sosial, kemanusiaan. Terus idealnya bagaimana sih harusnya menyikapi potensi? Mungkin sekarang tidak hanya sekedar potensi ya, karena sudah bergerak ya. Menyikapi dan pesan yang bisa disampaikan kepada perusahaan-perusahaan travel seperti Bu ini, baik yang besar atau yang kecil, menyikapinya ketika kalian, aku menyebutnya sebagai rival. Aku nggak tahu apakah di dalam segmen kalian ada yang seperti itu. Oke. Kalau rivalitas sebenarnya gini, jadi kadang ya membuat UMKM Indonesia tuh kadang susah berkembang atau bahkan takut berkembang karena ya gitu, kita udah capek-capek nih ngelatih orang ya. Saya juga nih bener-bener yang dulu orang lokal ada jadi guide ya, tapi kan
kurang kurang memiliki kapasitas lah intinya. Belum mampu untuk mencapai standar yang kita inginkan sebagai guide. Nah, kita latih benar-benar bagaimana mereka behave, apa-apa hal kecil yang mereka harus siapkan sebagai guide supaya tamunya nyaman gitu. Jadi akhirnya ya itu kita pelan-pelan latih mereka, dan kadang mereka tuh ya gitu ngenyalip kita ya. Mereka akhirnya buat sendiri tour gitu dan anggap kita tuh sebagai saingan gitu, sebagai challenge gitu. Tapi kita sih santai aja gitu, karena bagi kita pioneer dan kita selalu inovasi gitu. Salah satu inovasi kita adalah kita ngelihat satu daerah dan daerah lain itu saling tergantung, apalagi orang asing ya. Orang bule, mereka kalau ke Indonesia nggak mungkin 4 hari, 3 hari seperti liburan orang Indonesia pada umumnya. Mereka ke Indonesia minimal 2 minggu atau 3 minggu. Dan mereka tidak mungkin menghabiskan di satu tempat. Mereka pasti biasanya mau ke daerah-daerah lain, kombinasi. Nah, kalau tur-tur lain, kebanyakan mereka cuma bermain jago di satu daerah. Misalnya, Komodo, that's it, Komodo, Flores, Wairebo, maksimal. Gitu. Tapi ketika mereka, kamu bisa gak range ke Sabu, atau ke Rote, atau ke Timor, atau ke Timor Leste misalnya. Mereka nggak bisa. Kalau saya bisa. Jadi karena channel saya tuh, saya menganggap semua orang itu adalah networking saya sebenarnya. Saya nggak nganggap mereka tuh saingan. Apalagi setelah pandemi ini ya, kan orang banyak yang collab. Perusahaan travel banyak yang collapse. Terus mereka kadang mau saing-saingan harga, banding-bandingan harga. Kalau kita nggak, kita tetap aja. Tapi kita bilang beda. Kita selalu educate klien kita bahwa kenapa harga kita slightly lebih mahal atau bahkan lebih mahal. Karena bisa jadi kita satu-satunya provider di daerah itu. Yang profesional ya, yang bisa bahasa Inggris, yang bisa segala macam, yang bisa range semuanya. Yang kedua, kita punya added value ke orang-orang sekitar. Kalau tur-tur lain mungkin mereka bawa tamu ke sana, orang-orang yang di desa itu atau yang jadi atraksi budaya atau sebagainya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari mereka selain jadi kayak tontonan, kayak topeng monyet gitu. Di foto-foto selesai gitu. But kita educate tamu kita bahwa kita ke sana, bawa kamu ke sana, mereka mendapatkan manfaat ekonomi dengan hal-hal yang kita lakukan. Jadi itu yang kita ceritakan ke setiap klien kita bahwa mereka dengan travel itu mereka bisa mendapatkan added value, mereka mendapatkan nilai sosial yang mereka bisa berikan kepada masyarakat yang kita dampingin atau mereka datengin. Itu. Yang ketiga, kita bilang kita tuh profesional karena ABCD gitu. Misalnya kita safety, misalnya benar-benar safety gitu. Semua guide snorkeling kita certified rescue diver misalnya. Peralatan boat kita memiliki standar keselamatan, jadi punya kapten kapal dan krunya bisa rescue semua, gitu kan. Terus kapalnya terjamin gitu ya. Terus sama punya jaket pelampung dan sebagainya. Jadi dan kita nggak buang jangkar sembarangan. Jadi kita udah educate staf kapal kita bahwa sebelum buang kapal untuk snorkeling atau berlabuh, kalau ada tambatan ikat di situ. Kalau nggak ada, lihat daerah yang karang mati, baru turunin pelan-pelan jangkarnya. Jadi jangan dibuang sembarangan. Jadi hal-hal itu yang membuat orang respect ke kita, bahwa ketika tamu kita yang udah pernah dengan paket tur kita jelasin hal-hal itu, mereka wow gitu. Ada yang benar-benar orang tur yang memikirkan segala sesuatu ya komprehensif gitu, dari masyarakatnya, dari pelayanan krunya, dari ekosistemnya, nature-nya, nature conservation, dan hal-hal yang misalnya kita selalu educate tamu kita, unless kamu kulitnya sangat sensitif, please jangan pakai sunblock. Kalau bisa pakai lengan panjang. Kita ada, kalau mau mereka nggak bawa alat baju snorkeling lengan panjang, kita ada gitu. Jadi hal-hal yang kecil yang berdampak pada lingkungan gitu, dan itu kita educate
walaupun mereka baru nanya-nanya ya, belum sampai beli gitu, tapi kita educate gitu bahwa kita bilang ini added value atau kalau dalam bahasa bisnis UPV, unique product valuation ya. Jadi intinya bagaimana produk kita unik beda dengan yang lain. Mungkin kita nggak the best photographer ya, kita bukan orang yang benar-benar jago, tapi kalau mau sewa fotografer added value, added cost ya boleh, silakan, kita bisa nyariin fotografer, tapi kita bisa jamin tour kita tuh tahu lokasinya, kesananya tahu, dan kita udah punya driver yang pengalaman, drivernya nggak ngerokok, drivernya nggak pasang musik yang aneh-aneh, terus guide kita tahu to behave gitu ya, karena kita tahu psikologi orang nggak suka ditanya-tanya kadang-kadang gitu kan, nggak suka dikepoin gitu. Nah, mereka akan interaksi dengan cara yang profesional gitu. Terus hal-hal yang mereka bisa nggak dapetin sebenarnya dari tur yang lain gitu. Yang asal foto bawa ke sana, ya Kak, Instagramable, foto di situ, ya foto-foto, cekrek, selesai. Tapi mereka nggak tahu informasi apapun di situ. Jadi ketika mereka pakai tur kita, mereka belajar banyak hal, dari hal kecil tentang budaya, tentang masyarakat yang mereka kunjungin, sampai hal-hal lain yang tentang alam gitu, tentang konservasi, tentang hewan yang mereka lihat di sana, atau tanaman yang mereka lihat di sana. Jadi hal itu yang sukses sih menurut pengetahuanku, bahwa tamu-tamu kita benar-benar appreciate itu, hal-hal itu. Apalagi Bang Ain ya. Wow. Kalau aku sebenarnya kayaknya kau udah menguasai SDG itu lah. Iya, SDG bener. Life above water, life under water. Kayak gitu-gitu Jadi lah. sebenarnya kita kayak bicara tentang climate change, so my God, Iya, itu bener kayak banget. udah rocket science aja ya kan. Tapi memang benar yang kau katakan tuh ya, semua itu dimulai dari hal kecil. Karena aku kalau melihat campaign-campaign yang ada di internet atau di mana-mana itu, mereka ceritanya kayak ini kayak rocket science, padahal gitu hal-hal kecil tentang sampah, di mana harus meletakkan jangkar, itu bayangkan tidak ada orang yang terpikir sampai sejauh itu. Bahkan aku ya. Dan itu adalah nilai tambah. Tadi kita bicara tentang, oh my God. Aku hanya bisa bilang wadidaw lah. Wow. Kalau udah melakukan banyak hal sebenarnya. Ketika semua organ-organ pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat atau di daerah, mereka punya dinas-dinas, berarti sebenarnya kau sudah menelanjangi mereka bahwa mereka nggak bekerja ya? Iya. Nggak dibilang gitu sih. Ada kerja lah. Cuma kan ya kadang belum maksimal aja. Kalau mau mengetahui pemerintah rasanya gimana gitu, awak masih berKTP Indonesia, masih cari makan di Indonesia ya kan. Tapi memang ini ya, public service itu penting. Jadi misalnya bayangkan, kau mungkin salah satu yang survive karena kau bekerja keras. Itu salah satu poin tadi yang kau tampilkan. Tapi bagaimana misalnya kayak aku yang punya keraguan, yang keraguannya ada 80%, optimisnya 20%, mengubah 80% menjadi 80% optimis kan nggak gampang ketika support system nggak ada. Kan kayak gitu. Tapi memang benar, kerja keras akan menunjukkan semuanya dan itu nggak akan bohong. Ketika terjadi dinamika, salah satunya pandemi, mungkin nanti suatu saat mungkin ada endemi juga di situ. Tapi itu yang kalau apa yang aku bilangnya, mungkin speechless lah dari semua yang kau katakan. Aku tuh kayak udah nggak punya pertanyaan lagi. Nggak, tadi aku ingat soal tim ya. Teamwork. Aku sebenarnya yang menjalankan perusahaan ini berdua sama temanku Mika. Jadi sebenarnya kita dulu mulainya 3, tapi memutuskan stay di NGO, tapi dia kayak nyetor modal pasif gitu lah ya. Nah, kita berdua yang menjalankan, saya sama Mika. Dan kita udah punya visi yang sama sih, literally benar-benar kita tuh orang yang kerja untuk menikmati hidup gitu, bukan buat supaya lebih kaya. Ya, everyone wants to be comfortable, kaya ya, tapi kan bukan itu tujuannya. Kita pinginnya hidup tenang, nyaman, bisa membantu orang, kayak tipikal ya kalau suka jalan-jalan bisa jalan-jalan gitu kan. Itu tujuan goal hidup saya sama Mika sama gitu, bahwa kita tuh tipikal orang yang bukan ngoyo harus the best gitu, harus flashy, bawa-bawa tur kita nih yang paling profitable, walaupun profitable gitu, tapi kita nggak bernyombong gitu.
Nah, ketika udah punya tim yang bagus, nah itu saya sama Mika, terus waktu itu ketemu nih klien tour juga, gitu. Mereka, saya suka nih dengan cara prinsip kalian gitu. Akhirnya ada yang gabung jadi tim kita, namanya Refi, walaupun dia remote. Jadi sebenarnya sih kita ini udah mempraktekkan work from home selama bertahun-tahun, di mana aja kita bisa kerja gitu. Karena memang channel paling besar kita itu ya sosial media gitu, sosial media, networking dengan klien-klien buyer yang ada di pameran-pameran. Makanya kalau orang bilang kerja di Alor pakai kolor, ya itu saya. Karena memang nggak perlu ngantor sih, sebenarnya ada internet, ada apa, dimanapun bisa kerja gitu, bisa promosi. Terus kalau ada tamu ya udah kita benar-benar, kalau mereka request, mereka mungkin ada yang bilang, saya mau guide yang ini ya, saya dulu dengan guide ini. Ya kebanyakan saya lagi yang dipakai atau Mika lagi yang dipakai. Jadi intinya kita menularkan itu juga gitu kepada staff-staff lokal kita, bahwa mereka harus punya excellent mindset ya. Jadi semuanya itu harus dipikirin dari hal kecil, buang sampah, pungut botol jangan dibuangin ditinggalin di desa, terus kalau toilet, ke tamu mau ke toilet, oh ini ada tisu ya. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya matters gitu. Ketika kita tamu itu memikirkan oh ini tur sampai nyiapin tisu untuk toilet ya. Kalau tur lain kan bodo amat lu mau di mana gitu kan, bayar sendiri toiletnya gitu. Kalau kita benar-benar ensure kenyamanan tamu, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Terus orang-orang yang kerja dengan kita well paid gitu, benar-benar yang misalnya tadi masyarakat benar-benar dibayar, kita nggak ngutang, kita nggak ada tur-tur lain kan gitu. Oh Bapak tampilkan show dulu nih, show desa ada segala macam, tapi ngutang, bayar 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Nah kita nggak, jadi benar-benar datang pay langsung masyarakat, jadi sumringah gitu, mereka mendapatkan manfaat ekonomi gitu. Dan kita nggak minta-minta dari masyarakat, jadi walaupun kita udah bantu masyarakat udah banyak banget, terus kadang mereka suka ngasih gratis ya, nih tenun ikat ibu pulang sudah gitu kan, tenun apa gitu kan, misalnya tamu kita beli banyak, ambil sudah ibu yang mana ibu suka gitu kan. Tapi kita nggak mau gitu, kita tetap bayar gitu. Bagi kita mereka tuh kerja keras mereka, dan mereka karena kita konsisten seperti itu, mereka respect sama kita gitu. Mereka pikir, oh nih orang nggak aji mumpung gitu. Kalau orang Indonesia kan rata-rata, oh udah deket dikit, nanti besok minta-minta, kan lumayan nih 200.000, 300.000 tenun ikatnya buat gue gitu kan. Kalau kita nggak, benar-benar literally kita pay everybody well dengan sesuai dengan kesepakatan, mereka minta berapa dan itu reasonable, ya udah kita bayar segitu. Makanya kita ya punya konsistensi yang sama. Semua staff kita juga gitu, kita bilang jangan minta-minta dari masyarakat. Kalau dikasih boleh, tapi jangan minta. Dan kalau bisa kita bayar, karena bagaimanapun penghidupan mereka dari itu, gitu. Entah kopi, entah pisang, entah apa yang dari masyarakat, jangan diminta. Kalau bisa bayar. Kalau memang kamu lagi nggak bawa duit, nanti kamu antar langsung belakangan ke desanya, gitu. Tapi jangan pernah minta-minta. Ya itu sih akhirnya masyarakat tahu, begitu lihat seragam kita yang biru itu udah langsung, udah bener gitu. Kalau tur lain kan mukanya langsung asem gitu, kadang-kadang lo sesama orang, padahal to be honest ya, kita ini pendatang gitu, saya sama Mika pendatang, tapi tur kita adalah trendsetter bahwa profesionalitas tuh bisa dimulai, dan akhirnya tur-tur lain juga malu gitu ngeliat kita bahwa oh mereka nawar, atau bahkan mereka sesama orang lokal ya, sesama orang asli sini bayarin ngutang atau buat kerusuhan misalnya, konflik di masyarakat. Nah kita nggak pernah, kita selalu berdamai dengan semua orang karena kita bayar apapun yang menjadi hak masyarakat. Oke, kalau aku bisa katakan mungkin beberapa kata itu yang kalian lakukan, kau sama Mika tadi temanmu ya.
Itu Ya. memang udah benar-benar sebuah nilai memanusiakan manusia. Jadi jarang aku dengarkan hal-hal seperti itu, jujur saja aku bilang. Jadi ada nilai dalam sebuah kehidupan yang kalian junjung tinggi. Walaupun sebenarnya kalau dipikir secara, kalau kita bilang dari B2B, business to business, itu sebenarnya layak kalian mendapatkannya ya, diberikan gratis misalnya atau apa, tapi kalian tetap menjaganya itu. Dan itu yang dilihat. Dan yang paling menarik adalah kalian bermultiplikasi, mengedukasi, bermultiplikasi, dan berdampak pada sekitar. Kalau aku bilang luar biasa, sangat menginspirasi bahkan terhadap diriku. Aku mungkin nggak sejauh apa yang kalian telah lakukan, tapi ini sungguh luar biasa. Dan mungkin aku akan meminta nanti sama kalian, kalau berkenan mungkin kalau ada website kalian atau informasi yang bisa aku tampilkan lagi di dalam deskripsi ataupun nanti entah aku buat di dalam seperti yang di link triku itu. Jadi hal-hal yang menurutku baik aku akan cantumkan di link triku. Jadi orang akan melihat dan dengan gampang. Kurang lebih mungkin itu bagiku luar biasa sih. Engkau sudah menjelaskannya dari hulu sampai hilir. Engkau memperpendek di rantai pasok komunikasi, di rantai pasok ketika mau menjual produk setempat. Itu luar biasa. Jadi kalau bisa aku bilang, aku nggak punya pertanyaan lagi karena kau sudah menjelaskannya. Mungkin Pak Agung, Mbak Ratna, dia ada pertanyaan, silahkan langsung ke Melisa ya. Silakan. Mbak Melisa mau tanya tuh yang tentang tadi pembentukan timnya itu kan awalnya sama teman gitu kan, yang benar-benar sefrekuensi gitu, terus rekrut atau ada tambahan teammate-nya gitu kan. Apalagi tuh yang tadi Mbak Melisa bilang ada professional dive body-nya gitu kan, itu kan udah form banget ya timnya. Apalagi kalau misalnya kayak ke Pulau Alor itu kan pasti orang tuh juga satu paket ya sama wisata lautnya gitu kan. Itu gimana Mbak? Di awal udah cari member timnya kayak yang profesional gitu, atau mungkin awalnya masih terbatas dalam paket perjalanan itu. Kalau nyari member sih sebenarnya gini ya Mbak, kita memang trial and error, nggak ada yang benar-benar rekrut orang dari sempurna ya. Bahkan staff kita yang sekarang jadi champion yang bisa dilepas auto mandiri gitu, itu rata-rata orang yang dulu mungkin nggak punya kemampuan untuk jadi guide yang baik. Nah, tapi kita dengan pendampingan, kita misalnya kita nih coba nih ya, dia coba bawa, terus awalnya gitu ya, terus kita amatin apa-apa yang dia bisa improve. Dan kita nggak kritik langsung di depan tamu. Jadi kita bilang, nanti kamu next time, ini ya, yang improve satu misalnya, kalau bisa tamu itu misalnya kalau kelihatan kesulitan, kamu pegangin tangannya, moga dipegangin gitu. Jadi minta izin dulu, hal-hal kecil, jangan cuek gitu, karena kan takutnya jatuh tamunya dan sebagainya. Terus kamu memperhatikan juga kondisi tamu. Kalau dia kerasa capek, istirahat dulu, jangan dipaksa. Dan kita jelasin, kamu buat jokes, segala macam gitu. Jadi supaya mereka merasa nyaman dan nggak rasis, gitu. Nggak jokes yang kasar, vulgar dan sebagainya gitu. Kita mengeducate. Terus driver misalnya dulu ada yang ngerokok, kita bilang Om, kalau mobil jangan merokok. Kalau Om misalnya kita berhenti di tempat wisata, Om mau merokok silakan sepuas-puasnya gitu. Tapi jangan di mobil karena itu mengganggu banget. Karena walaupun tamunya ngerokok juga ya, gitu kan. Tapi tetap itu akan sirkulasi udara di mobil kan kecium juga gitu. Nah, terus sampai kita bilang misalnya nyetir jangan ugal-ugalan. Sampai kan orang bule tuh benar-benar safety banget ya kadang. Speed-nya berapa sih speed limitnya di Indonesia? Ada yang pernah nanya gitu orang logistik ke saya kan, orang logistik NGO. Terus saya bilang, hah? Nggak ada speed limit di Indonesia? Paling di tol, saya bilang.
Di tol tuh 100 dulu ya, sebelum sekarang 120 gitu. Saya bawa mobil 100 diklaksonin terus gitu sama orang di jalan tol, padahal saya nyampe jalan tol ke tengah. Oh gitu, sampai dia ketawa, ridiculous gitu kan. Beneran di Indonesia tuh speed limit di jalan-jalan kota nggak ada, gitu saya ngomong. Jarang ada kecuali di rambunya gitu kan. Nah, saya bilang, Om, kalau bisa jangan terlalu ngebut. Nah, nggak ada yang dikejar juga gitu. Kita udah prediksi 1 hari berapa tempat wisata karena nyetirnya ke sana gitu kan. Terus jangan mepet-mepet sama mobil di depan gitu. Itu nggak safety. Minimal jarak 5 meter, maksimal jarak 5 meter. Jadi ada waktu untuk ngerem gitu-gitu. Kita jelasin. Terus sama yang tadi orang kapal kan tadi ngerokok, buang puntung apa segala macam ke laut kan. Kita nggak ngomel langsung, tapi kita bilang, Om tolong jangan gini-gini. Puntung rokoknya kita jalan lagi gitu. Kita ambil lagi dari laut. Jadi hal-hal kayak gitu kita educate mereka, mungkin apalagi ya bukan meremehkan, tapi it's literally di banyak pelosok Indonesia kita nggak bisa ngomong sekali, kita harus ngomong mungkin 5 kali atau lebih, mengulang hal yang sama 5 kali karena memang daya tangkap di daerah-daerah susah. Kita akuin sendiri karena mereka satu jarang terpapar informasi ya. Terus yang kedua sistem pendidikan mungkin sangat minim di sini dengan guru yang minimal. Dan ketiga ya gitu mereka jarang berkomunikasi dengan orang di luar mereka sehingga ya kita harus dengan bahasa mereka mengulang pernyataan yang sama mungkin lebih dari 5 kali. Nah, ketika udah dapet nih champion-champion yang kita lihat bisa dan ikut mau konsisten dengan SOP kita, ya udah kita langsung ikat kontrak resmi. Jadi gini-gini harga segini, misalnya kapal udah tahu tarifnya, oke. Plus makan siang, kita perhatikan mereka punya makan juga karena kadang orang nggak mikir ya, orang kan bawa kapal tetap lapar kan, walaupun itu mereka kadang orang nggak punya waktu untuk menyiapkan makan siang. Ya udah kita termasuk include sarapan atau makan siang si kru kapalnya kalau kita day trip gitu. Terus ya hal-hal gitulah sama guide kita bilang nih kamu kalau misalnya tamunya lebih dari 1 hari kan kamu butuh koordinasi by telepon dan sebagainya. Nih kita kasih uang pulsa. Jadi benar-benar kita memikirkan supaya mitra-mitra kita ini atau free, bahkan mereka tuh sebenarnya bukan staff tetap kita ya, tapi mereka freelancer gitu. Mereka loyal ke kita karena mereka udah tahu standar kita tuh seperti apa gitu. Jadi mereka udah tahu ketika mereka dengan kerja dengan kita dapat fee-nya berapa, dibayar berapa, terus dapat fasilitas apa aja gitu. Jadi mereka nyaman gitu dan tetap walaupun kita nggak ada di sini, misalnya saya lagi nggak ada di Alor apa di mana, atau tinggal misalnya ada tamu di Morotai apa di mana di Flores gitu. Om, nanti ada tamu tanggal segini. Tolong jemput ya gitu ya. Orang ini orang Indonesia atau misalnya orang bule nanti saya send guide yang langganan saya yang udah tahu ritme kerja saya kayak gimana, maunya seperti apa. Jadi mereka bisa udah tandem bagus gitu dan timnya perfect sehingga nggak ada keluhan dari klien-klien saya. Jadi intinya saya bisa remote working karena saya udah educate mereka dulu gitu. Dimanapun mereka, saya datang ke sana, saya amatin mereka dulu, lalu saya kasih improvement. Om baiknya di sini. Kalau perlu di-improve-nya di bagian ini gitu. Jadi mereka juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri gitu dan akhirnya ya mereka merasakan sendiri manfaatnya bahwa kita tuh beda dengan tur-tur lain mungkin gitu. Itu sih Mbak untuk timnya. Aku nanya ya. Iya, boleh Mas. Iya. Sama kayak Bang Ayung tadi ya, nggak bisa ngomong ini. Bingung mau komentar apa ya, tapi iya. Tapi memang excellent mindset ya. Jadi itu yang penting gitu ya. Itu yang penting. Dan kalau semua datang dari hati itu kan kayaknya kalau mau ngerjain juga lebih enak gitu ya, lebih enjoy gitu ya. Betul. Karena ketika sesuatu itu dicintai kan hasilnya juga akan lebih enak gitu. Jadi itu juga yang penting. Nah, terkait dengan itu Mbak, kan kayaknya Mbak Melisa ini kan ini ya udah nemuin passion-nya gitu ya. Iya. Udah nemuin tujuan apa. Dan untuk balik kanan kayaknya sulit juga ya.
udah mantep di sana gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Mbak. Apa sih ini ya? Baik itu sebelum kalau ngomong tentang passion gitu, tentang panggilan gitu kan pasti ada ini ya, ada proses gitu ya. Nah, ini semoga nggak mengulang pertanyaan Bang Ayung. Pertanyaan saya, apa sih tantangan internal kemudian eksternal gitu ketika sebelum memulai gitu, dan misalkan udah nemuin tuh ya, tapi sebelum memulai gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam proses perjalanan Mbak Melisa sekarang itu apa gitu tantangan baik itu internal maupun eksternal gitu Mbak. Makasih Mbak. Oke, sama-sama Pak. Jadi internal saya sebenarnya kadang tuh, saya kan hobinya kadang ya, karena terlalu banyak kerjaan juga sih. Jadi saya tuh sebenarnya merangkap teknologi officer. Jadi yang website semua kadang posting konten segala macam gitu ya. Terus ya pokoknya namanya UMKM ya. Bukan kadang gimana ya? Saya udah berusaha mendelegasikan ke orang. Cuma kadang kan staff kita tuh kadang nggak paham banget soal produk ya, misalnya staff yang marketing gitu. Karena mereka mungkin misalnya nggak bisa menjawab semua pertanyaan, misalnya kayak, oh ini jarak dari lokasi ini ke sini berapa jam sih, gitu. Apakah yang bisa dilihat, gitu. Kadang mereka cuma tahu destinasi in general, tapi nggak tahu sampai detail, gitu kan. Nah, kadang kalau ketemu klien yang seperti itu, dioper ke saya, gitu kan. Mbak, ini aku banyak yang nanya-nanya sampai detail, aku bingung, gitu kan. Ya, aku yang handle lagi. Kadang internalnya itu adalah satu menyerah gitu ya, aduh capek nih gitu. Tapi di sisi lain nggak munafik ya, saya senang uangnya. Jadi uang profitnya ada gitu, dan itu efek bagus banget untuk company saya. Terus yang kedua, internalnya adalah kadang suka ngerasa overwhelmed gitu sendiri ya, karena sendiri misalnya kalau yang ketemu yang rumit-rumit, tapi kalau sebenarnya nggak sendiri juga gitu, karena ada backup tim yang bagus, yang solid gitu, Mika dan Rifai dan Vindi, ada teman finance saya, terus sama Marce yang orang tax, sama staf lapangan banyak lah yang di mana-mana. Mereka kadang, Mbak apa kabar gitu, walaupun nggak ada tamu, mereka tetap say hi, dan saya nanya kondisinya gimana habis pandemi, ada yang bisa dibantu gak atau gimana. Nah itu yang akhirnya kayak nyemangatin saya lagi gitu, bahwa bisnis saya tuh berdampak buat mereka gitu, atau masyarakat. Kadang masyarakat hubungin saya, anak apa kabar gitu, karena saya dipanggil anak gitu, atau kakak Nona apa segala macam gitu. Jadi itu sih yang membuat saya keep going ya, walaupun kadang aduh mau nyerah, capek gitu, ngapain sih gitu kan. Kadang-kadang kan ada pikiran-pikiran negatif ya, udahlah ngapain sih ribet-ribet sama masyarakat, lo ambil untung, lo juga banyak kerjaan yang lain yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi sisi lain, aduh saya tuh panggilan hidup saya tuh pengen berguna bagi orang gitu. Jadi udah saya kembali lagi dengan passion saya, visi saya gitu. Nah terus yang kalau eksternal, bagi saya sih kadang ya, kalau misalnya saya suka kadang dapat gitu rumor yang nggak enak gitu. Kadang-kadang kayak waktu itu ya, kita bantu masyarakat untuk UMKM-nya, kita bantu mereka untuk dapat modal, terus mereka bisa waktu itu kita bantu akses supaya mereka, kan ada bisnis madu hutan, let's say. Terus mereka modalnya mahal karena beli botolnya aja mahal di NTT. Akhirnya saya cari channel tuh ke Jakarta, dapat channel botol supplier yang murah dan bisa dikirim ke NTT dan nyampe dengan harga 1/4 dari harga modal sekarang. Jadi mereka benar-benar save money dan mereka bisa dapat profit yang lebih besar. Nah, ketika itu berjalan, ada yang melikung gitu. Jadi kayak bisnis rumornya bilang, Mbak Melisa ngutang sama kita 5.600.000. Hah? Bukannya mereka yang ngutang ke saya, saya modalin mereka botol tuh 5.600.000, kenapa saya yang ngutang ke mereka gitu? Mereka nyetor madunya juga kagak. Tapi ya akhirnya jadi kayak
kayak agak nyerah gitu kan, syukur gue bantu, kayak kesel gitu kan, tapi disisain udahlah ya, anggap aja uang hilang. Akhirnya walaupun dibayar ya berapa bulan kemudian. Terus ada juga yang berapa kali kayak waktu itu di Flores, saya udah ketemu UMKM-nya, satu visi nih gini-gini, saya bantu gitu kan, saya bantu barang gini-gini sama pemodalan dan sebagainya. Nanti supaya bisnisnya itu jadi tempat destinasi wisata saya gitu. Planning saya adalah kan Flores Timur kurang begitu banyak destinasi wisatanya. Nah, saya maunya bawa mereka ke tempat tenun yang bagus supaya mereka bisa belanja tenun tamu-tamu, terus sama ke tempat madu hutan, sama produksi UMKM sentral kayak VCO-nya ada minyak kemiri dan sebagainya. In the end modal udah turun, semua barang modal kayak tadi botol dan sebagainya udah turun. Tiba 2 hari nih sebelum saya udah barangnya udah mau tinggal datang yang label dan sebagainya, dibilang gini, Mbak Melisa maaf saya nggak bisa jadi pakai brandnya Mbak Melisa. Kenapa? Saya ngomong, oh saya udah dengan bapak dengan ibu ini gitu. Hah? Emang waktu bapak ikat janji gitu ya, bukan kontrak sih, waktu itu salah saya juga belum kontrak, kok memang udah deal dengan ibu itu gitu kan. Saya ngomong enggak, tapi ya saya memutuskan aja karena sesama orang NTT gitu apa gimana gitu. Hah? Terus dengan tidak tahu malunya dia pakai barang saya, modal saya untuk memakai label si ibu ini. Ya kayak gitu udah sering banget gitu. Jadi kita niat tulus ngebantu orang dengan harapan mereka maju jadi tempat destinasi wisata kita, karena di setiap daerah kita selalu bilang, tamu tuh selalu pasti nanya, oleh apa ya dari sini ya? Entah makanan, entah barang, handicraft gitu. Pasti mereka selalu nanya. Orang bule pun yang kita pikir nggak suka belanja oleh-oleh, mereka suka belanja oleh-oleh, memorabilia dan sebagainya, makanan yang mereka rasa unik. Itu jadi kayak gitu ulang-ulang gitu ya, sampai akhirnya kayak agak kapok gitu. Tapi in the end udahlah, seleksi aja orang yang benar gitu supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Malah saya yang dirugikan gitu kan. Tapi ya gitu, kembali ke niat awal sih, sebagai mau bantu orang, eksternalnya banyak tantangan ya, atau yang kayak gitu yang staffnya udah oke nih, udah dilatih bagus-bagus, buka tur sendiri, udah gitu harganya sebanting-bantingnya, tapi pakai channel saya gitu kan, kok kayak ditelikung gitu ya. Tapi bagi saya udahlah, let it go, saya orangnya gitu. Bagi saya, kamu mau jahatin saya, mau nikung saya juga sumber rezeki bukan dari kamu gitu. Dari terbukti sampai sekarang, sampai saya nggak pernah berusaha menelikung orang atau bahkan gimana orang gitu. Saya selalu jujur. Saya nanya, harga kamu kemahalan, saya bilang gitu. Saya nggak bisa resell produk kamu gitu. Tapi tamu saya mintanya segini, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti saya bawa sendiri. Kalau bagi saya sih, saya kan sebenarnya gini, mindset saya Mbak sama Bang Ayung, saya tuh bukan malas kerja ya, saya sebenarnya mau bagi-bagi rezeki ke orang lain. Saya capek kadang, semakin berumur ya, kita kan kalau bawa dulu 10 trip, 15 hari, 20 hari overland Indonesia, Flores dan sebagainya, hajar, saya bisa kuat. Tapi kadang-kadang semakin kesini, semakin aduh lemah ya, capek gitu. Mendingan bagi-bagi rezeki sama orang. Nah akhirnya saya educate diet lokal itu gitu. Tujuan saya untuk membuat jejaring. Jadi supaya nggak saya capek lagi gitu. Saya lagi gitu. Padahal tamunya request, Melisa, kamu lagi ya, handle saya ya, atau misalnya Mika atau siapa. Tapi bagi saya lebih baik berbagi-bagi rezeki gitu ke orang lain. Kamu yang bawa, kamu udah tahu standar saya, perlakukan tamu saya seperti itu. Kayak gitu bagi saya. Tapi in the end, orang-orang itu kayak ngerasa, oh, Melisa nih kayak gurita gitu ya, di mana-mana ada. Tapi bagi saya enggak, saya cuma promosi gitu. Saya justru pinginnya berbagi, mereka yang dapat duit gitu. Tapi in the end mereka kadang nganggap saya saingan. Padahal saya bilang, kamu mau harga berapa sih, nggak nawar gitu. Saya benar-benar fair price gitu. Kalau memang kecuali over banget, saya bilang, aduh over budget nih, saya nggak bisa gitu. Tapi kalau masih masuk akal, dan saya tahu lokasinya, jadi saya tahu perkembangan harga berapa sih, inflasi berapa sih.
kelangkaan bensin berapa sih sebagainya. Jadi saya ngerti gitu. Tapi ya kadang mereka gitu merasa saya tuh, oh kok nggak ini ya, saya maunya saya aja gitu, bukan kamu. Tapi kan namanya itu orang Indonesia, kita tuh susah bekerja sama. Kadang-kadang ngerasa, oh kalau saya bisa, saya aja maju gitu. Padahal harusnya why not berjejaring daripada kita capek, daripada kita perang harga, seperti yang terjadi sekarang di Komodo. Saya udah bilang, udah prediksi, makanya sampai sekarang saya juga kadang berpikir, ini orang Komodo membunuh harga mereka sendiri. Perang harga semurah-murahnya sampai akhirnya mereka profitnya cuma 50.000, 100.000. Mereka kerja capek gitu kan. Nggak work smart tapi work hard gitu. Jadi akhirnya ya mereka sendiri yang membunuh bisnis mereka sendiri. Kalau saya punya standar dan saya nggak akan menurunkan standar saya karena saya tahu saya duket tamu saya, harga saya mahal karena ini. Servis saya gini. Kamu boleh ke Komodo dengan orang lain tapi nggak jaminan safety-nya. Karena satu guide misalnya, guide-nya bisa berenang nggak? Nggak. Terus turun dari kapal ke Manta Point ya, berenang dengan Manta, itu harusnya kenceng gitu. Kamu yakin dengan kamu nggak bisa berenang, orang kota turun ke sana dengan selamat? Udah banyak yang meninggal orang di Komodo kan? Jadi saya bilang, kamu value. Kita tunggu dulu ya, sepertinya masalah jaringan. Aku belum pernah dengar tentang isu Komodo itu, tapi kalau itu terjadi itu mengerikan. Kalau misalnya perang harga yang menyakitkan yang membuat ini. Padahal itu salah satu destinasi, bahkan orang di Tripolis ini juga pernah bertanya sama aku, iya kalian ada naga gitu. Aku pertama bingung, tapi kalau sempat terjadi kan ya kurang lebih mirip kayak Toba lah ya. Dan itu menyedihkan, makanya Toba itu Itu nggak harus dipulihkan sih, Bang ya. Maksudnya belum tentu juga. Kayak di Toba itu sejak aku kecil sampai aku udah umur segini, yang kurasakan malah makin kesininya makin parah. Secara fisik infrastruktur bagus. Kemarin waktu aku ke Tarutung, aku lihat ini jalan bagus, belum ku jalani sih semua. Tapi kalau aku dengar orang cerita jalan sini bagus, terakhir aku menjalani tahun 2018 sebenarnya. Masih jelek jalannya. Itu ku jalani sendiri. Tapi kemarin ketika pulang ke ke Sumatera Utara, aku lihat ya masih begitulah. Adalah perubahan sedikit, tapi tidak seperti yang ku harapkan. Coba aku telepon dulu ya. Mungkin apakah karena ini, ntar ya. Oke, Bang. iya. Halo, sorry terputus karena internet di sini. Ya. Ya, sampai mana tadi ya? Kebanyakan ngomong. Melisa, aku ada yang mau kutanya lagi samamu. Ya. 2 lagi nih sebenarnya. Gak apa-apa, Bang. Jadi ini mungkin kayak udah bagian pertanyaan terakhir kali lah dari aku. Pertama, jadi ketika orang berpikir tentang sukses, kepuasan, dan bisa kuanggap ini sebagai bagian dari karir mulai ya. Apakah supaya kadang-kadang kan sukses ini kan abstrak.
suksesku, suksesmu, sukses siapapun di dunia ini kan abstrak. Ada yang dari materi, ada yang antara materi dan abstrak, ada yang abstrak sama sekali. Apakah di titik ini kau menganggap dirimu sukses dan sudah merasa cukup atau akan expand ke tahap berikutnya? Terus bagaimana dengan kalau istilah anak Jaksel katanya work-life balance? Apakah ini merupakan bagian dari keseimbangan? Oh iya. Kemudian karena ini mungkin untuk generasi apa namanya alpha sekarang ya, itu hal yang berbeda mungkin ya. Kemudian ini yang terakhir. Mungkin tadi secara sepintas kau sudah menjelaskan tentang keluarga dan juga ini konfliknya. Tentang konflik di mana-mana pasti ada, tapi bagaimana dengan mengelola family work conflict dengan work family harmony? Mungkin seperti itu ya. Ini memang kayak memiliki garis tipis sih sebenarnya, tapi kan sebagai seorang individu atau personal kau terhadap keluarga, apakah bagaimana mengelolanya ini? Jadi nanti mungkin secara orang Indonesia, secara sosial kan kita memiliki dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti biasa kalau nanti contohnya pas Idul Fitri, kapan menikahnya kayak gitu-gitu kan? Nah, gitu-gitu. Itu kan bagian dari family work conflict and work family harmony. Jadi bisa menjelaskan karena orang tua kita punya harapan. Nah, bagaimana supaya paling tidak meminimalisir supaya ada yang tidak sakit hati karena orang kita kan punya mimpi sendiri bagi kita. Kita pun punya mimpi sendiri yang tidak sama dengan orang tua kita. Kira-kira gitu. Itu mungkin yang pertanyaan terakhir dariku. Nanti sebelum dilanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain oleh teman-teman ya. Silakan Melisa. Oke, kalau saya sih ngelihatnya saya sekarang sih menurut saya sih saya sudah sukses karena apa? Impian saya tercapai. Saya kerja santai. Nggak terbatas ruang dimanapun saya bisa kerja. Saya enjoy kerjaan saya. Kadang saya jadi guide untuk orang tamu-tamu yang lama atau bahkan yang baru gitu. Terus saya nggak merasa pekerjaan saya tuh rendah gajinya. Bagi saya mungkin kalau dibanding dengan NGO ya, tapi bagi saya kalau di NGO kan saya terpaku pada waktu gitu ya, dengan kantor, dengan budget constraint, dengan time limit sebagai manajer dan sebagainya. Jadi akhirnya saya ngerasa seperti perusahaan aja gitu. Dan kalau saya ini kan saya work memang harus ada disiplin ya. Kalau berbisnis itu ada disiplin. Misalnya saya mau ngapain aja hari ini, achievement-nya harus saya sendiri yang tahu gitu. Dan saya harus punya goal sendiri gitu. Tapi bagi saya menikmati pekerjaan, menikmati hidup, saya bisa tidur sesuka saya. Saya nggak perlu ngantor. Terus saya bisa berkeliling berpetualang gitu ya sampai sekarang dan ketemu orang-orang baru yang bahkan dari klien-klien saya itu dulu yang akhirnya jadi mereka kayak sahabat dan akhirnya membuka another jalan untuk perusahaan saya dan saya gitu. Jadi bagi saya definisi saya sukses ya gitu, walaupun mungkin dari uang juga sebenarnya nggak dibilang kecil sih, sebenarnya uang dari travel ini cukup besar gitu, apalagi waktu kita masih full sebelum COVID ya, itu benar-benar profit kita bayangin dalam setahun ya, waktu 2015 kita bangun perusahaan, 2016 sebenarnya kita udah break even point, terus bahkan kita ekspansi gitu dengan pesatnya setelah pameran di luar negeri itu. Makanya dari tiap tahun sejak 2017 itu saya selalu pameran ke luar negeri. Karena saya bahkan saya hidup di Eropa tuh biasanya 2 bulan gitu selama musim-musim pameran dari Januari sampai Maret. Literally pindah dari satu negara pameran ke pameran negara lain gitu. In between saya liburan. Karena hasilnya dari situ lebih besar dibandingkan kadang saya promosi di dalam negeri. Makanya saya ngerasa sih sukses gitu karena nama turis saya juga recognize, banyak dapat penghargaan dan sebagainya. Saya merasa definisi sukses saya sukses. Tapi mungkin bagi orang yang biasa mungkin MM-an, gajinya 2 digit atau 3 digit, bagi mereka kamu kan nggak pasti gitu, bisnis itu nggak pasti.
ya nggak pasti, tapi bagi saya enjoyable gitu. Daripada saya terpaku pada satu cara kerja yang bagi saya mungkin bisa menghasilkan materi lebih, tapi saya nggak nyaman secara emosional, secara fisik gitu. Gitu. Tapi bagi saya sama Mika, teman saya dan orang-orang yang bekerja di Malatours, rata-rata mereka konten dengan orang bukan rata-rata ya, hampir semua kayaknya dibilang mereka orangnya tipikal yang slow santai tapi profesional gitu. Kita punya goal dalam hidup, mereka punya goal misalnya menyekolahkan anak dan sebagainya. Dan saya bisa lihat over the years kehidupan mereka membaik gitu, improve gitu dari segi ekonomi, dari segi mindset yang mereka karena bekerja dengan saya dan Mika dan teman-teman yang lain di Malatours. Jadi mindset mereka tuh udah berubah gitu, bukan cuma survive dari hari ke hari dan sebagainya. Jadi mereka bisa mengembangkan minat-minat mereka juga. Kalau dari konflik keluarga, jadi waktu awal saya buka tour, mereka kan nggak percaya ya, ngapain sih kamu NTT, emang dapat apa di sana. Tapi begitu saya kayak gitu, dari satu penghargaan ke penghargaan lain, bahkan yang kayak tadi saya bilang, saya gara-gara ekoturism, saya diundang jadi banyak pembicara, jadi dapat banyak proyek kerjasama, jadi konsultan dan sebagainya. Itu additional income yang mereka pikir, wah gila lo ya, ternyata dapat duit juga dari hal-hal yang kayak gini gitu. Ketika saya membuktikan itu ke keluarga saya, oh mereka pikir kamu nih bisa juga ya survive gitu di dunia yang sebelumnya kamu siapa sih tourism, saya bukan sekolah pariwisata, saya bukan punya gelar di bidang lingkungan hidup, saya bukan orang NGO lingkungan hidup gitu ya dengan gelar misalnya sarjana kelautan atau sarjana kehutanan, tapi saya ngerti gitu dan saya bisa menyampaikan hal itu kepada orang awam yang berwisata dan mereka mendapat manfaat dan mereka pay saya gitu. Jadi bagi saya belajar hal baru itu menyenangkan, explore itu menyenangkan dan saya bisa dapat uang dari itu. Bagi saya itu sukses. Dan ketika saya ngomong itu ke saudara-saudara saya, keluarga besar saya, ibu saya, bapak saya, suatu almarhum bapak saya udah menerima gitu. Dia pikir ini anak jalan-jalan terus keliling dunia gitu. Tapi ada aja duitnya gitu kan. Terus saya nggak nyusahin mereka gitu, bahkan saya improve gitu kehidupan mereka gitu waktu dengan keuntungan dari perusahaan saya gitu. Jadi mereka sebenarnya proud banget gitu. Orang tua saya akhirnya bahkan sebelum bapak saya meninggal, dia selalu ngebanggain saya ke orang-orang lain. Lihat nih anak gua gitu kan. Walaupun bukan PNS, walaupun bukan S2, bukan S3, tapi dia bisa gitu dan ya gitu banyak channel-channel terbuka sih dari situ. Jadi orang tua saya menerima saya, keluarga besar saya akhirnya mengakuin bahwa ya nih orang bener gitu kerjanya konsisten dan dia bisa hidup dari situ, bisa survive, bisa thriving dan ya semoga doakan saja tahun ini kita buka 2 cabang baru gitu. Satu di Labuan Bajo, satu di Sulawesi. Jadi ya itu ekspansi. Orang lain ketika krisis tambah terpuruk, kita enggak, kita survive gitu. Dan bahkan tahun ini setelah krisis berakhir kita mau rencana buka kantor cabang baru sih. Begitu, Bang. Wow. Ya, ini kayak ya mungkin di cerita ini kayak episode terakhirnya lah ya. Iya. Happily ever after. But tapi sebelumnya itu jadi paling tidak ini bisa menjadi pelajaran bagi kita karena mengedukasi keluarga kita, orang tua kita juga dengan mimpi yang kita punya itu paling tidak yang kau lakukan itu caranya bagus lah ya. Mungkin ada sedikit dinamika tapi tidak sampai konflik yang tajam. Nah, ini yang kadang-kadang perlu. Jadi paling tidak bagi kami juga ini bagi orang ya kayak kami yang punya orang tua nanti mungkin ada yang anak-anak kami yang mungkin kami punya pakem begini, anak begini atau siapapun pendengar bisa mengakomodasi dan memfasilitasi karena seperti kata Khalil Gibran, anak panah itu bukan milikmu. Begitu engkau lepaskan dari busurnya, kau akan tidak pernah kontrol kemana dia akan pergi kan gitu. Kurang lebih itu suatu didikan yang berhasil lah ya. Jadi mungkin kalau aku bilang, wow luar biasa Melisa, sangat menginspirasi. Tapi sebelumnya
sebelum kita akan berakhir di acara ini, aku akan memberikan kesempatan sekali lagi. Nanti aku akan membuat sedikit resume dari apa yang kau bicarakan itu. Masih ada pertanyaan dari dia, dari Pak Agung, Mbak Rana, silahkan. Kalau masih ada. Atau misalnya... Aku enggak, Bang. Udah. Mantap, udah sangat luar biasa lah pokoknya. Sip pokoknya. Kalau dia ingin meminta telepon, silakan chat di situ. Atau kau nomormu bisa dipublikasikan nggak? Boleh. Aku ada nih kontak-kontak personnya. Boleh screen sharing, Bang? Kau udah jadi co-host? Iya, belum nih. Aku masih belum disabled, masih host disabled participant screen sharing. Oh, karena kau baru ini ya? Iya, baru connect kayaknya. Gara-gara tadi sempat putus. Oke, aku jadikan aja co-host. Nggak tahu nih, kayaknya hosting dari website itu agak error, tapi masih ada websitenya, cuma agak jumbling, nggak tahu kenapa udah 2 hari. Kita baru nyadar juga. Nanti aku lagi makanya IT perangkap CEO kita harus ngebenerin sendiri websitenya, tapi ada it's exist gitu websitenya. Belum bisa nih Bang Ayung. Kau udah jadi co-host tuh? Belum nih, kalau nggak bisa screen sharing. Participant sharing ini di dong ya. Masih. Nah, gini-gini nih, kalau udah kayak gini-gini aku pun gagap juga nih. Bentar loh. Share screen. Aku udah nggak co-host lagi soalnya, Melisa. Oh ya. Kau udah kujadikan co-host tuh kayaknya. Iya nih, belum nih, masih screen sharing nggak bisa. Host participant. Ya nggak apa-apa, aku tinggalin di chat aja kalau suatu waktu mampir ke website. Websitenya jadi... 2 hari ini lagi masih perjuangan sebagai IT dan sebagainya. Ini websitenya, IG-nya malar.tours. Ya. Itu yang dalam negeri. Kalau yang untuk tur luar negeri kita ada IG outbound tour. Ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau minta nomormu, aku bisa bagi ya? Iya, boleh. Oke. Nah, kemudian nanti kalau misalnya nanti kau berkenan membagi semacam naratif atau brief company profile, portofolio kayak gitu, nanti tampilkan di deskripsi, nanti bisa dibagikan di WA ya? Bisa nanti banget. Oke. Di LinkedIn juga ada. Di LinkedIn juga ada. Oh, LinkedIn. Oh, bagus. Jadi mungkin ini, pertanyaan ini kepada Mbak Ratna. Ada yang ingin disampaikan Mbak Ratna? Oke, itu mungkin bisa kita anggap Mbak Ratna sangat mendapatkan pengetahuan baru lah dari apa yang disampaikan oleh Melisa. Jadi kesimpulan yang bisa aku dapat ya, pertama tentang hobi yang menjadi passion. Istilah orang kan entrepreneurship. Aku tadi terpikir juga, makanya aku buat itu passion apa sih tadi aku bilang judulnya itu menggabungkan entrepreneurship dengan passion itu. Yang pasti apapun ceritanya namanya passion itu jangan pantang menyerah ya. Disiplin dan memiliki tujuan sendiri, goal yang tadi kau sampaikan. Kemudian jejaring menjadi penting. Kemudian nilai yang mau ditanamkan. Itu nilai-nilai yang tadi kau sampaikan itu yang membuat bertahan. Aku pikir itu juga benar juga. Dan itu sudah terbukti, tidak hanya di dirimu, tapi di diri banyak orang. Memiliki self-dignity dengan cara yang benar, harga diri yang benar. Kadang-kadang self-dignity itu bisa dimaknai dengan cara yang berbeda dan mungkin juga bisa jadi salah. Dan yang paling menarik tadi adalah literasi yang menunjang profesionalitas, yang nanti bisa bermultiplikasi. Ini yang menarik ini karena kau memberdayakan orang-orang di sekitarmu. Dari lingkungan terluar, bahkan sekarang udah sampai ke mendunia. Juga ini bagian dari semacam berbagi penguasaan bahasa. Kita ketahui juga di Indonesia penguasaan bahasa mungkin masih perlu ditingkatkan. Mungkin sudah bergerak, tapi memang masih perlu ditingkatkan.
dan menempatkan standarisasi. Standarisasi ini penting, apalagi sebagai pemberi layanan jasa. Artinya pengetahuan produk, dalam hal ini destinasi, karakter lokasi yang ada di tempat itu menjadi penting, dan itu perlu standarisasi memang, mulai dari perilaku, kalau di istilah pekerjaanmu sebelumnya adalah change behavior, itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian juga engkau sendiri dan mungkin di beberapa tempat Indonesia atau secara umum mungkin kita bergerak ke arah sana, moderasi dan modernisasi dan penghargaan terhadap perempuan di daerah tempat bekerja, itu engkau dapatkan di situ. Kemudian ini ada keberanian. Jadi aku akan membedakan sedikit tentang nekat yang berpengetahuan dan nekat yang tidak berpengetahuan. Dengan keberanian yang ada, kau berani melangkah. Dan ini yang menjadi salah satu sumber daya kekuatan adalah ketika CSR atau corporate responsibility ini, social responsibility ini, kau tempatkan di depan, dan dengan melakukan hal-hal yang mungkin sangat sederhana mungkin bagi orang-orangnya, tapi begitu kau berikan kepada orang-orang yang ada di tempat destinasi wisata itu dengan melakukan rehabilitasi, memberikan pengetahuan, edukasi, advokasi, itu memberikan kelekatan ya antaramu dengan orang-orang yang kau layani, di baik sebagai klien maupun sebagai partner kerja, ketika engkau menempatkan mereka sebagai partner kerja dari Malatours ini. Mengedukasi dan mengadvokasi warga itu juga penting, mengedukasi dan mengadvokasi klien juga penting. Paling tidak banyak memang ya kayak pengunjung lokal seperti aku ini yang kurang menghargai masyarakat setempat. Jadi mungkin tadi kau sudah menjelaskan bagaimana kita menghargai ketika kita disuguhkan kopi bukan berarti gratis. Paling tidak ada semacam penghargaan, karena itu bicara tentang uang, dan masyarakat di desa juga butuh uang untuk kelangsungan kehidupan mereka. Jadi ini sebenarnya menjaga kelangsungan kehidupan sebenarnya dari alur rantai pasok yang panjang ini. Dan ini yang paling aku suka, dan ini suka menjadi sindiran, dan dari dulu ketika kita kerja di NGO juga sudah bilang kan, jangan pernah menjual kemiskinan, dan ini yang kau ubah, yang bisa bagian dari pemberdayaan ya, dan ini juga mendorong pemerintah setempat sebenarnya, karena dengan APBD yang besar itu sebenarnya mereka bisa berkontribusi dengan cara yang sangat sederhana dan bisa menggerakkan roda perekonomian. Tentu saja ya jangan korupsi lah kan, korupsi APBD itu memang mengerikan. Ini mewakili masyarakat Bogor sebagai warga Bogorian, aku malu Bupati Bogor tertangkap KPK, mohon maaf. Ya, aku bicara tentang ini, tapi ya begitulah. Kemudian kepada kawan-kawan yang ingin mencoba menajamkan visi misinya tentang passion yang seperti dimiliki oleh kawan kita Melisa ini, jangan pernah malu untuk mengikuti walking tours yang gratis. Ini menarik ini, karena aku juga melakukan hal yang sama. Ketika di Aceh ada kesempatan, aku selalu cari yang gratis. I love gratis, gratis is my life. Itu memang bahkan sampai sekarang. Jangan lelah bekerja keras, itu pasti. Service for excellence itu pasti. Dengan merubah dan menambah cara pandang. Dan tentu saja, hal yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Terima kasih Melisa untuk sesuatu hal yang kau bagi, intangible dan sangat bermakna. Dan aku berharap kepada kita semua, hal ini juga bisa memaknai hidup kita untuk lebih berguna bagi orang lain. Terima kasih, sehat-sehat semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, sama-sama Bang Ayung dan teman-teman yang hadir. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Melisa. Iya. Ya, Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rana. Sampai jumpa. Iya, Mbak Ratna dan teman-teman yang lain. Oke, Melisa ya. Aku Ya, permisi ya. Bang. Oke, sama-sama. Oke dia. Yuk. Dah. Nah. Bye.